Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firahmatika Ramadhani Chunpo Tangkuman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Terima kasih kepada Pak Suwito selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Di sini saya akan menjelaskan dari materi pertama sampai materi terakhir guna memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester. Materi pertama yaitu teori keuangan dan perbankan syariah. Di mana pengertian keuangan syariah? Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang seluruh aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah Islam dengan tujuan mencapai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan atau biasa disebut dengan falah di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan keuangan konvensional yang bertumpu pada bunga atau interest, keuangan syariah menggunakan akad atau kontrak yang adil dan transparan. Selanjutnya, landasan teori keuangan syariah. Landasan normatif, contohnya seperti Al-Quran, misalnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 272 tentang larangan riba. Kalau hadis Nabi, ijman ulama, qiyas, dan ijtihad. B. Landasan filosofi, tauhid atau kesatuan antara ekonomi dan ibadah, keadilan, keseimbangan atau tawazun, tanggung jawab atau amanah. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip utama keuangan syariah, yaitu larangan riba. Yang dimaksud dengan larangan riba yaitu tidak boleh ada tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjam. Yang kedua, larangan gharar, yaitu tidak boleh ada ketidakjelasan objek, harga, atau waktu penyerahannya. Selanjutnya, larangan maisir, yaitu tidak boleh mengandung unsur judi atau spekulasi. Selanjutnya, risk sharing atau berbagai risiko di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Underlying asset, yaitu setiap transaksi harus berbasis aset atau kegiatan yang real. Kegiatan halal, yaitu objek usaha tidak boleh bertentangan dengan syariah. Yang keempat yaitu akad dalam keuangan syariah, di mana akad bagi hasil yaitu mudarabah, syahibul mal atau pemilik modal, mudarib, pengelolaan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah kerugian ditanggung pemilik modal kecuali kelalaian. Yang selanjutnya musyarakah, di mana semua pihak menyertakan modal untung dan rugi ditanggung bersama. Yang B, akad jual beli, di mana murabaha atau jual beli dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan, salam pembayaran di muka, barang diserahkan kemudian, atau biasa disebut dengan istisna. Pemesanan barang dengan kriteria tertentu. Yang C yaitu akad sewa atau biasa disebut dengan ijarah muntai bitamil. D akad pelengkap atau wadiah atau titipan, wakalah atau perwakilan, kafalah atau penjamin, dan roh atau gadai, kar atau pinjam kebijakan. Yang B, teori dan sistem perbankan syariah, di mana yang pertama pengertian perbankan syariah. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perbankan tanpa bunga, mengganti dengan akad syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional atau biasa disebut dengan DSN atau MUI. Yang kedua, fungsi bank syariah, di mana intermediasi keuangan, pengelolaan dana umat, pendukung sektor real, alat distribusi keadilan ekonomi. Yang ketiga yaitu produk dan operasional bank syariah. Yang pertama, penghimpunan dana atau funding, giro wadiah, tabungan mudarabah, deposito mudarabah. Yang B, penyaluran dana atau financing, yaitu murabaha atau pembiayaan konsumtif dan produktif, musyarakah mudarabah atau ijarah atau qard atau hasan. Yang C, jasa perbankan syariah, yaitu seperti transfer, clearing atau LC syariah, bank garansi atau kafalah, safe deposito box atau wadiah. Yang keempat yaitu peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS, di mana pengawas kepatuhan syariah memberi fatwa internal menjamin sesuai operasional bank. Yang C, sistem ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengintegrasi aspek material dan spiritual dengan tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang kedua, karakteristik sistem ekonomi Islam.
Kepemilikan individual diakui namun bersifat amanah negara berperan sebagai pengawas atau kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab keadilan sosial dan distribusi kekayaan, larangan eksploitas. Yang ketiga yaitu instrumen distribusi kekayaan atau zakat atau biasa disebut dengan wajib, infak dan sedekah, sunnah, wakaf, produktif, hibah dan waris. Yang D, praktik ekonomi Islam. Yang pertama, lembaga keuangan syariah, di mana bank umum syariah seperti BPRS atau BMT, asuransi syariah, pegadaian syariah. Yang kedua yaitu pasar modal syariah, di mana saham syariah, sukuk, reksadana syariah. Yang ketiga, praktik di sektor real seperti UMKM berbasis akad syariah, pertanian dengan akad salam, properti dengan musyarakah mutanakisah. Yang tujuan akhir ekonomi Islam mewujudkan maqasid syariah seperti menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi keuangan dan perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan dengan praktik nyata melalui lembaga keuangan, pasar modal dan sektor real. Materi kedua yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, gambaran umum seperti perbankan syariah di Indonesia, di mana perbankan syariah di Indonesia adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama tanpa riba atau biasa disebut dengan bunga, serta menerapkan akad-akad syariah dalam seluruh aktivitasnya. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan perbankan syariah. Yang kedua, sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 1991 berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau biasa disebut dengan BMI sebagai bank syariah pertama. Di tahun 1998, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 mengakui bahwa sistem dual banking system atau konvensional dan syariah. Di tahun 2008 terbitlah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjadi dasar hukum utama. Sedangkan di tahun 2011 pengawasan perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Sedangkan di tahun 2021 merger 3 bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau biasa disebut dengan BSI. Saat ini perbankan syariah berkembang pesat dengan dukungan pemerintah dan industri halal. Yang ketiga yaitu landasan hukum dan regulasi. Yang pertama yaitu undang-undang, di mana Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, JO, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Yang B, lembaga pengatur dan pengawasan, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK mengatur dan mengawasi operasional bank syariah atau biasa disebut dengan Bank Indonesia atau BI mengatur kebijakan moneter syariah. Dewan Syariah Nasional atau MUI DSN mengeluarkan fatwa produk dan akad syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS mengawasi kepatuhan syariah di masing-masing bank. Yang keempat, jenis lembaga perbankan syariah di Indonesia, yaitu Bank Umum Syariah atau BUS, contohnya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Bank Muamalat melayani seluruh produk perbankan. Yang B, unit usaha syariah atau UUS, unit syariah dari bank konvensional, contohnya seperti UUS Bank Daerah atau BPD. Yang C, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, fokus pada UMKM, tidak melayani jasa lalu lintas pembayaran. Yang kelima yaitu praktik operasional perbankan syariah. A, penghimpunan dana atau founding, biasanya giro syariah, yaitu akad, wadiah yad-damanah, yaitu nasabah menitipkan dana, bank boleh memanfaatkan dana, bonus bersifat tidak diperjanjikan. Yang kedua yaitu tabungan syariah.
Wadiah atau mudharabah, mudharabah sama dengan bagi hasil wadiah bonus sukarela. Yang ketiga yaitu deposito syariah, di mana mudharabah bagi hasil berdasarkan nisbah jangka waktu tertentu. B. Penyaluran dana atau financing. Yang pertama yaitu pembiayaan murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan paling dominan di Indonesia, digunakan untuk KPRS syariah atau kendaraan modal usaha. Yang kedua yaitu pembiayaan musyarakah kerjasama modal, banyak digunakan untuk pembiayaan proyek UMKM. Yang ketiga yaitu pembiayaan mudharabah, yaitu bank sebagai pemilik modal, nasabah sebagai pengelolaan risiko usaha ditanggung bank. Yang keempat yaitu pembiayaan ijarah atau IMBT, sewa atau sewa berujung kepemilikan, digunakan pada alat berat properti. Yang kelima yaitu kartasan atau pinjaman kebijakan, biasanya untuk dana sosial UMKM mikro. Yang C yaitu jasa perbankan syariah atau transfer dana atau LC syariah atau perdagangan internasional, bank garansi atau akad kafalah, safe deposit box atau wadiah, pembayaran zakat, infak, sedekah. Yang keenam yaitu mekanisme bagi hasil di Indonesia. Yang pertama, review sharing atau bagi hasil dari pendapatan kotor, lebih banyak digunakan, lebih stabil bagi nasabah. Yang B, profit sharing, yaitu bagi hasil dari laba bersih, resiko lebih besar, jarang digunakan. Yang ketujuh yaitu pengawasan dan kepatuhan syariah, di mana pengawasan internal seperti Dewan Pengawasan Syariah atau DPS, audit syariah internal. B, pengawasan eksternal seperti OJK atau DSN dan MUI, audit independen. Yang kedelapan yaitu peran perbankan syariah dalam perekonomian Indonesia, mendukung UMKM, mengembangkan industri halal, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendorong keadilan ekonomi pengelolaan dana sosial Islam. Yang kesembilan yaitu tantangan praktik dan perbankan syariah di Indonesia. Pangsa pasar masih relatif kecil, di mana literasi masyarakat rendah, dominasi murabahah atau SDM syariah terbatas, persepsi sama dengan bank konvensional. Yang ke-10 yaitu peluang dan arah. Pengembangan digitalisasi perbankan syariah, integrasi dengan ekonomi halal, penguatan UMKM syariah, inovasi produk berbasis bagi hasil, dukungan pemerintah dan regulasi. Jadi praktik perbankan syariah di Indonesia telah berkembang dengan landasan hukum yang kuat, sistem pengawasan yang ketat, dan produk yang semakin beragam. Meskipun masih menghadapi tantangan perbankan syariah memiliki peluang besar untuk menjadi pilar utama sistem keuangan nasional yang adil dan berkelanjutan. Materi ketiga yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Yang pertama, pendahuluan, di mana era digital mendorong perubahan besar dalam industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Optimalisasi infrastruktur menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, inklusi keuangan, daya saing, dan kepatuhan syariah, sekaligus menjawab tentang fintech dan bank digital. Yang kedua yaitu konsep infrastruktur perbankan syariah, di mana perbankan syariah digital. Infrastruktur perbankan syariah tidak hanya mencakup teknologi informasi, tetapi juga infrastruktur digital dan IT, infrastruktur regulasi dan kelembagaan, infrastruktur SDM, infrastruktur keamanan dan risiko, di mana infrastruktur ekosistem halal. Yang ketiga yaitu optimalisasi infrastruktur, di mana yang ketiga yaitu optimalisasi infrastruktur teknologi digital. Yang pertama, core banking sistem syariah. Permasalahannya, banyak bank masih menggunakan sistem konvensional yang disyariahkan, kurangnya fleksibel untuk kompleks. Optimalisasinya perlu pengembangan core banking natif syariah, otomatisasi akad seperti murabahah, musyarakah atau mudharabah, real time profit sharing, reporting, integrasi DPS, dashboard atau syariah compliance by design. Yang B yaitu digital channel atau customer interface, di mana mobile banking syariah atau internet banking, digital onboarding atau chatbot berbasis
al-syariah. Manfaatnya akses mudah, biaya operasional lebih rendah, inklusi keuangan masyarakat, unbed-cat. Yang C yaitu open banking atau API syariah, yaitu integrasi dengan fintech syariah, e-commerce halal, zakat, wakaf, infak, dan digital. Pengembangan open API syariah. Dampaknya seperti ekosistem keuangan syariah terintegrasi atau kolaborasi bank fintech. Yang D pemanfaatan teknologi lanjutan seperti artificial intelligence, credit scoring syariah, fraud detection, big data analisis perilaku nasabah atau blockchain, smart contract syariah, sukuk digital atau cloud computing, efisiensi biaya, skalabilitas. Yang keempat yaitu optimalisasi infrastruktur, di mana regulasi dan kelembagaan. Yang pertama itu regulasi digital syariah, yaitu penyesuaian regulasi OJK BI terhadap bank digital syariah, fintech syariah, layanan tanpa kantor. Yang B yaitu penguatan peran DPS dan DSN MUI, di mana digitalisasi fatwa dan pengawasan audit syariah berbasis teknologi atau sering disebut dengan syariah regtech. Yang kelima yaitu optimalisasi infrastruktur SDM syariah digital. Tantangannya kekurangan SDM yang memahami syariah ditambah dengan teknologi gap literasi digital. Strateginya sertifikasi SDM perbankan syariah digital, pelatihannya data analitis, cyber security, digital produk manajemen. Kolaborasinya perguruan tinggi, pesantren, lembaga bersertifikat. Yang keenam yaitu infrastruktur keamanan dan manajemen risiko digital. Yang pertama itu cyber security syariah, di mana perlindungan dana nasabah atau anti-fraud dan anti-money laundering AML, kepatuhan pada prinsip amanah. Yang B yaitu manajemen risiko digital seperti risiko teknologi, risiko operasional, risiko kepatuhan syariah, risiko reputasi. Optimalisasinya cyber resilience framework, stress testing digital. Yang ketujuh yaitu integrasi infrastruktur dengan ekosistem halal. Yang pertama yaitu industri halal, terintegrasi UMKM halal, seperti pariwisata halal, industri makanan dan farmasi halal. Yang B integrasi dana sosial Islam seperti zakat digital, wakaf produktif digital, microfinance syariah. Yang ke-8 yaitu peran pemerintah dan otoritas seperti penyediaan infrastruktur digital nasional, insentif inovasi perbankan syariah, sandbox syariah digital, literasi keuangan syariah digital nasional. Yang ke-9 yaitu dampak optimalisasi, di mana infrastruktur peningkatan efisiensi operasional, akselerasi inklusi keuangan syariah, penguatan dana saing global, transparansi dan akuntabilitas. Pencapaian maqasid syariah. Yang ke-10 yaitu tantangan dan solusi, di mana tantangan solusi biaya teknologi tinggi, infrastruktur SDM terbatas, digital upscaling, keamanan data, zero trust security atau resistensi perubahan, change management. Jadi optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital merupakan kunci transformasi industri, tidak hanya untuk efisiensi bisnis, tetapi juga untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan sesuai syariah dengan dukungan teknologi, regulasi, SDM, dan ekosistem halal. Perbankan syariah dapat menjadi pilar utama ekonomi Islam digital. Materi keempat yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Yang pertama pendahuluan. Pengembangan perbankan syariah tidak dapat berdiri sendiri. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh sinergi berbagai lembaga dan industri pendukung yang membentuk ekosistem keuangan syariah, di mana ekosistem ini memastikan perbankan syariah berjalan sesuai prinsip syariah, efisiensi, berkelanjutan, dan kompetitif. Yang kedua yaitu peran lembaga pemerintah dan regulator
Yang A, Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK, peran utamanya mengatur dan mengawasi perbankan syariah, menerbitkan regulasi POJK dan roadmap perbankan syariah, menjaga stabilitas dan perlindungan konsumen. Kontribusi penting yaitu penguatan permodalan bank syariah, pengembangan bank syariah digital, pengembangan kepatuhan syariah, dan manajemen risiko. Yang B yaitu Bank Indonesia atau biasa disebut dengan BI. BI peran utamanya yaitu otoritas moneter, pengembangan kebijakan moneter syariah, bentuk dukungannya yaitu instrumen moneter syariah seperti SBIS atau sukuk BI, sistem pembayaran syariah, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah atau biasa disebut dengan EKSS. Yang C yaitu pemerintah, di mana kementerian terkait Kementerian Keuangan, penerbitan sukuk negara, Kementerian BUMN, penguatan bank syariah BUMN, KNEKS atau KNKS, koordinasi nasional ekonomi syariah. Yang ketiga yaitu peran lembaga syariah. Yang pertama Dewan Syariah Nasional atau MUI atau DSN. Peran strateginya mengeluarkan fatwa akad dan produk perbankan syariah menjadi rujuk kepatuhan syariah nasional. Dampaknya menjamin kesesuaian syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang B, Dewan Pengawas Syariah atau DPS, peran operasionalnya mengawasi penerapan fatwa DSN di bank, memberi nasihat syariat kepada manajemen melakukan audit kepatuhan syariah. Yang keempat yaitu peran industri keuangan syariah pendukung. Yang pertama lembaga keuangan syariah, non-bank, asuransi syariah atau takaful, mitigasi risiko pembiayaan, penggadaian syariah, akses pembiayaan mikro, lembaga pembiayaan syariah, leasing dan pembiayaan konsumen. Pasar modal syariah, penyediaan instrumen investasi seperti sukuk, saham syariah. Yang B yaitu lembaga penjamin dan infrastruktur keuangan atau biasa disebut dengan LPS, lembaga penjamin simpanan, menjamin dana nasabah. Bank syariah, lembaga penjamin pembiayaan syariah, menurunkan risiko pembiayaan UMKM, lembaga clearing dan sistem pembayaran, mendukung transaksi non tunai syariah. Yang kelima yaitu peran industri pendukung non keuangan. Yang pertama industri halal atau biasa disebut dengan sektori, di mana UMKM halal, industri makanan, farmasi, kosmetik halal atau pariwisata halal. Di mana peran bagi bank syariah yaitu menjadi objek pembiayaan, menguatkan transaksi berbasis aset real. Yang B lembaga zakat seperti infak, sedekah dan wakaf atau biasa disebut dengan Jiswaf, Basnaslas. Kontribusinya dana sosial untuk pembiayaan mikro wakaf produktif, terintegrasi perbankan syariah, di mana inklusi keuangan masyarakat miskin. Yang keenam yaitu peran industri teknologi dan fintech syariah. Yang pertama fintech syariah, P2P lending syariah, crowdfunding syariah atau payment syariah. Manfaatnya memperluas jangkauan layanan seperti kolaborasi open banking, inklusi keuangan digital. Yang B yaitu infrastruktur teknologi core banking syariah, yaitu cloud computing, big data dan AI, cyber security, di mana peran lembaga pendidikan dan SDM. Yang pertama A perguruan tinggi, di mana pendidikan ekonomi dan perbankan syariah, riset dan inovasi produk, inkubator bisnis syariah. Yang B lembaga sertifikat dan pelatihan, sertifikat DPS, sertifikat bank syariah, pelatihan digital banking syariah. Dampaknya yaitu penyediaan SDM kompeten, peningkatan profesionalisme industri. Yang kedelapan peran masyarakat dan nasabah, penggunaan produk perbankan syariah, literasi dan inklusi keuangan syariah, pengawasan sosialnya seperti social control. Yang kesembilan yaitu sinergi ekosistem, di mana perbankan syariah mengembangkan perbankan syariah akan optimal jika terjadinya kolaborasi regulator, industri seperti akademis, terintegrasi keuangan, komersial dan sosial, dukungan teknologi dan sektor real. Yang ke-10 yaitu tantangan dan penguatan peran. Tantangannya
koordinasi antara lembaga perbedaan standar literasi syariah rendah. Solusinya itu harmonisasi regulasi, digitalisasi, pengawasan, edukasi berkelanjutan. Jadi lembaga dan industri pendukung memiliki peran strategi dan saling melengkapi dalam pengembangan perbankan syariah. Tanpa dukungan regulator, lembaga syariah, industri keuangan, sektor real, teknologi dan pendidikan, perbankan syariah tidak akan berkembang secara optimal. Sinergi ekosistem inilah yang menjadikan perbankan syariah kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima, yaitu peran Bank Indonesia pasca beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, latar belakang perubahan kewenangan. Sebelum tahun 2011 sampai 2013, Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral, pengatur dan pengawasan perbankan. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka fungsi pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan dialihkan dari BI kepada OJK. Sejak tanggal 31 Desember 2013, OJK resmi mengawasi perbankan pasar modal industri keuangan non-bank. Yang kedua yaitu kedudukan Bank Indonesia pasca OJK. Pasca beroperasinya OJK, Bank Indonesia tetap sebagai bank sentral dengan fokus utama pada menjaga stabilitas nilai rupiah dan stabilitas sistem keuangan. Dari sisi makro, BI tidak lagi mengawasi bank secara mikro, tetapi berperan strategi pada level sistemik. Yang ketiga yaitu peran utama bank, di mana Indonesia pasca OJK, yang pertama itu peran di bidang kebijakan moneter, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah, di mana BI bertugas menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas daya beli atau inflasi, instrumen yang digunakan suku bunga acuan atau BI rate atau BI 7-day reversi repo rate, operasi pasar terbuka, intervensi nilai tukar. Dalam konteks syariah, BI menggunakan sukuk Bank Indonesia instrumen moneter syariah. Yang B yaitu peran di bidang sistem pembayaran. Yang pertama, otoritas sistem pembayaran nasional. BI bertanggung jawab atas kelancaran sistem pembayaran, keamanan, dan efisiensi transaksi. Bentuk perannya seperti pengaturan uang kartal seperti cetak, edar, dan tarik, pengawasan uang elektronik atau biasa disebut dengan KRIS, sistem clearing dan statement, termasuk sistem pembayaran konvensional dan syariah, digital payment, dan fintech pembayaran. Yang C, peran di bidang makroprudensial. Yang pertama itu menjaga stabilitas sistem keuangan, di mana BI bertugas mencegah risiko sistematik krisis keuangan nasional. Instrumen makroprudensial seperti giro wajib minimum atau GWM, contractual capital buffer. BI mengawasi stabilitas sistem bukan kesehatan bank individual. Yang D, peran sebagai lender of the last resort atau LOLR. BI berperan sebagai pemberi pinjam darurat kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas, dilakukan dengan syarat ketat. Tujuannya untuk mencegah krisis meluas, menjaga kepercayaan publik. Yang E yaitu peran dalam koordinasi stabilitas sistem keuangan, yaitu anggota KSSK. BI merupakan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersama Kementerian Keuangan OJK, LPS. Fungsi KSSK yaitu pencegahan krisis, penanganan krisis sistem keuangan. Yang kelima yaitu peran dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Yang pertama, pengembangan kebijakan syariah. BI berperan dalam pengembangan instrumen moneter syariah, pasar keuangan perbankan syariah, likuiditas bank syariah. Yang kedua itu dukungan ekosistem syariah, di mana UMKM syariah, industri halal, digitalisasi ekonomi syariah. Yang G yaitu peran dalam literasi dan inklusi keuangan. Meskipun pengawasan dipegang oleh OJK, BI tetap mendorong literasi ekonomi, edukasi, sistem pembayaran, inklusi keuangan digital. Yang keempat yaitu pembagian peran BI dan OJK. Aspek Bank Indonesia. Dampak positifnya, pengawasan lebih fokus dan profesional.
BI fokus stabilitas makro, OJK fokus perlindungan konsumen. Pencegahan krisis lebih terkoordinasi, tantangannya seperti koordinasi antara lembaga, potensi tumpang tindih kebijakan, kompleksitas sistem keuangan digital. Yang keenam yaitu peran BI di era digital pasca OJK. Digitalisasi sistem pembayaran, pengaturan kris dan uang digital, di mana inovasi kebijakan moneter digital didukung sentral bank digital. Yang ketujuh itu kesimpulan. Pasca mulai beroperasinya OJK, Bank Indonesia tetap memegang peran strategi dan krusial sebagai bank sentral dengan fokus pada kebijakan moneter, stabilisasi sistem keuangan makro, sistem pembayaran, likuiditas. Perbankan, BI dan OJK saling melengkapi bukan saling menggantikan demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem jasa keuangan di Indonesia. Kita masuk ke materi ke-6 yaitu inisiatif utama Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Yang pertama, latar belakang peran Bank Indonesia. Sebagai Bank Sentral Indonesia tidak mengawasi bank secara mikro atau fungsi ini dilakukan oleh OJK, tetapi berperan strategi dalam menjaga stabilitas moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan makroprudensial, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah atau EKS. Perbankan syariah dipandang BI sebagai pilar stabilitas sistem keuangan, pendukung sektor real dan UMKM, instrumen pemerataan ekonomi. Yang kedua yaitu inisiatif di bidang kebijakan moneter syariah. Yang pertama itu pengembangan instrumen moneter syariah, di mana BI mengembangkan instrumen moneter yang sesuai prinsip syariah untuk menjaga likuiditas bank syariah, antara lain seperti sertifikat Bank Indonesia syariah, sukuk Bank Indonesia, pasar uang antar bank syariah. Tujuannya untuk mengelola likuiditas bank syariah, menjamin transmisi kebijakan moneter syariah, meningkatkan efisiensi pasar keuangan syariah. Yang B yaitu penguatan operasi, di mana moneter syariah BI melakukan operasi besar terbuka berbasis syariah, fasilitas pembiayaan likuiditas dengan jangka pendek syariah. Dampaknya yaitu bank syariah lebih stabil, risiko likuiditas menurun, kepercayaan industri meningkat. Yang ketiga yaitu inisiatif di bidang stabilitas sistem keuangan syariah. Yang pertama yaitu kebijakan, di mana makroprudensial syariah. BI menerapkan instrumen makroprudensial yang juga berlaku bagi bank syariah seperti giro wajib minimum syariah, rasio pembiayaan, kebijakan pembiayaan properti syariah. Tujuannya untuk menjaga kesehatan sistem perbankan syariah, mencegah risiko sistematik. Yang B yaitu koordinasi dalam KSSK, di mana BI berperan aktif dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, mencegah dan penanganan krisis yang berdampak pada bank syariah. Yang keempat yaitu inisiatif pengembangan pasar dan infrastruktur keuangan syariah. Yang pertama itu penguatan pasar keuangan syariah.